jadi di sini ya pondoknya? Kamu mau kan pondok di sini? Iya kak, mau. Dek, yang semangat ya pondoknya, yang bener ngajinya, terus nanti bisa bagian orang tua di rumah. Pertama, aku lihat dari depan pondok, kok rasanya pondok itu seperti menyeramkan ya. Tapi aku di sisi lain juga harus mau nggak mau harus mau pondok, karena di pondok pesantren itu tempatnya untuk menuntut ilmu dan bisa ngebahagiain orang tua juga. Kali ini aku mondok di pesantren diantar bersama kakakku, dikarenakan orang tuaku yang di rumah lagi sibuk untuk mencari nafkah. Pertama aku masuk ke pondok itu, aku bertemu dengan seseorang yang bernama Ustadz Lutfi Asror. Oh, ini mau daftar santri baru ya? Oh iya, saya mau daftarin adik saya di pesantren Hidayatul Quran. Saya nitip ya, adik saya mau di sini. Ya, ntar saya urusin. Ayo kak, ikut saya ke asrama adiknya, biar nanti saya tunjukin kamarnya. Dan pertama kali aku datang, langsung diantarkan menuju ke asrama pondok tersebut bersama Ustadz Lutfi Asror. Jadi ini tempat asramanya. Ini adiknya namanya siapa? Asalnya mana? Ini adik saya namanya Ahmad Taufik Murtado, asalnya dari Mojokerto. Untuk pertama kalinya aku di pondok ini, dan aku langsung mengikuti kelas mengaji yang bernama Ngaji Fasoha. Ngaji Fasoha tersebut adalah mengaji untuk memperbaiki bacaan tajwid supaya saya bisa membaca lancar kitab suci Al-Quran. Dan adapun kelas Fasoha tersebut bukan hanya kelas binador, tetapi ada kelas-kelas yang lain seperti kelas ini, kelas yang bernama kelas ziyadah, yaitu kelas untuk fase langsung menghafal Al-Quran. Dan ada juga kelas yang bernama kelas murojaah. Kelas murojaah tersebut adalah kelas yang di fase yang sudah menyelesaikan kitab suci Al-Quran. Dan kali ini aku bersama ustadzku untuk melaksanakan setoran binadorku yang pertama kalinya. Di sini aku merasa kesusahan karena memang aku baru pertama kali untuk belajar membaca Al-Quran. Tetapi di dalam hatiku terbesit dengan kegigihan orang tua yang selalu mensupportku aku di pondok. Dan tidak lupa aku juga semangat karena punya ibu yang kuanggap seperti ibuku sendiri, dan beliau yang selalu mensupport santri-santrinya dalam hal apapun seperti menunggu setoran dan lain-lain. Dan kali ini untuk pertama kalinya aku melaksanakan sholat tahajud yang dilaksanakan pada seperempat malam. Dan di situ sholat tahajudnya menggunakan makro atau membaca Al-Quran dengan setengah juz. Di sini perasaanku campur aduk dikarenakan memang aku baru pertama kali untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti mengaji kitab yang dilaksanakan rutin setiap 1 minggu sekali. Perasaanku di saat itu memang sangat menyenangkan dikarenakan ustadzku setiap mengajar ngaji sering bercerita-cerita. Dan tidak lupa juga aku sering diajak bersama santri-santri yang lain atau teman-temanku yang lain untuk bekerja sama seperti membungkus nasi yang sedang aku lakukan pada saat ini, yaitu nasi tersebut digunakan dibagikan kepada jamaah pada acara nanti malam yang rutin dilakukan. Acara tersebut pada 1 bulan sekali.
Dan setelah itu malamnya dilaksanakan acara rutinan pengajian majelis zikir dan sholawat di pondok pesantren ini yang dilakukan pada 1 bulan sekali. Dan di sini aku merasa sangat menghayati. Ternyata setelah aku teliti, pondok itu memang dilatih untuk membuat karakter bersabar dan membuat karakter yang lebih bersyukur. Di sini aku dan teman-temanku mengambil nasi untuk makan di satu nampan bersama. Teman-temanku di sini aku kadang membayangkan betapa solidaritasnya santri-santri di sini, makan bersama, jajan bersama, dan lain-lain. Dan disitulah aku merasa betah di pondok. Yang paling aku sukai di pondok ini adalah ketika ada rutin kelas belajar untuk menguasai bahasa Arab dan Inggris, dan itu dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Disitulah aku merasa karakterku untuk bisa berbahasa Arab dan Inggris. Di sini aku dan teman-temanku terkadang suka berbincang-bincang untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan juga aku sering merasa senang sekali di sini. Ada kedatangan donatur yang memberikan pondok ini ayam setiap sebulan 2 kali. Dan di sini aku merasa sangat senang